Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut dua terdakwa kasus Rumah Sakit Arun Lok Sumawe dengan hukuman berbeda. Kasus dengan kerugian negara hingga 44,9 miliar itu melibatkan mantan Wali Kota Lok Sumawe Suwaidi Yahya dan Haryadi yang merupakan mantan Dirut PT Rumah Sakit Arun Lok Sumawe. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua R. Hendral digelar pada Selasa sore dengan menghadirkan terdakwa Haryadi, sedangkan satu terdakwa lainnya yakni Suwaidi Yahya mengikuti persidangan secara virtual dari rumahnya dikarenakan sedang dalam kondisi sakit. Tuntutan terhadap terdakwa dibacakan secara bergantian oleh JPU Uli Herman dan kawan-kawan di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Banda Aceh. Terhadap terdakwa Suwaidi Yahya, jaksa menilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Dituntut selama 8 tahun penjara, denda 500 juta, subsidiar 6 bulan penjara, serta dicabut hak politik selama 5 tahun. Sedangkan Haryadi, JPU menuntut pidana kurungan selama 15 tahun dan denda 800 juta serta subsidiar 6 bulan penjara. Kuasa hukum Haryadi Tanzir mengatakan, tuntutan yang diberikan oleh JPU sangat berbeda dan ini sangat disayangkan. Terhadap klien kami menurut kami terlalu tinggi karena sebelumnya dalam tuntutan yang sama juga yang dibacakan pada sidang hari ini juga Bapak Suwaidi Yahya dituntut 8 tahun penjara. Nah, menjadi pertanyaan besar bagi kami kenapa klien kami dituntut terlalu tinggi sampai 15 tahun. Dilengkapi juga dengan denda 800 juta, subsidiar, kemudian juga UP sebesar 44 miliar. Yang menurut kami penghitungan audit kerugian negara dari pihak inspektorat itu banyak mengandung cacat, baik cacat formil maupun cacat material dari segi penerapan kriteria kerugian keuangan negara. Sebagaimana juga telah terbukti di fakta persidangan, ahli inspektorat juga tidak mampu mempertahankan apa yang menjadi laporan audit mereka. Itu saja bagi kami. Jadi di sini jelas ada disparitas bagi klien kami. Ya sedih rasanya. Untuk selanjutnya gimana Pak? Ada rencana pledoi? Kami kita akan menyampaikan pledoi mungkin dalam waktu 1 minggu. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 16 Mei 2023, atas perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian negara senilai 44,9 miliar rupiah. Keduanya didakwa dengan Pasal 2, Pasal 3 ayat 1 Jungto, Pasal 18 ayat 1 huruf A, B, dan C ayat 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, Pasal 3 Jungto Pasal 18. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.